Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah dan keluarga beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibbati fillah, kembali kita berjumpa di panggilan Allah yang ke-17 untuk orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa di antara tanda bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, penghargaan Allah buat mereka, yang mana orang-orang beriman adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa menjadi orang yang beriman yang sebenarnya, dan melarang mereka untuk menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang munafikin, yang mereka adalah musuh-musuh Allah. Gimana kalau kekasih Allah ternyata kelakuannya sama dengan musuh Allah Azza wa Jalla? Allah tidak ingin. Allah ingin identitas seorang muslim itu nampak dia berbeda dengan orang kafir, secara penampilan, secara pemikiran, secara keyakinan, secara perilaku, karakter. Orang mukmin itu berbeda. Maka di panggilan yang ke-17 ini di surah Ali Imran ayat 156, Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Anak akan lanjutkan dengan ayat 157 ya. Allah mengatakan, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Kata Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau mereka berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan dan rahmatnya lebih baik bagi kamu daripada apa yang mereka kumpulkan. Ahibbati fillah, ini ayat tidak jauh dari ayat yang sebelumnya yang kita baca. Jadi orang-orang kafir nih, orang-orang munafikin yang penampakannya muslim tapi hatinya kafir, dia itu biasa ngobrol dengan kawan-kawan mereka dalam kekufuran. Burung itu biasanya akan berkumpul dengan yang sejenis. Apa yang mereka katakan? Mereka akan mengatakan tentang orang-orang muslim yang pergi berjihad atau pergi dalam perjalanan, kemudian mereka tertimpa musibah, ada kejadian yang tidak disukain, ada penyakit,
lalu mereka mati. Ini yang dalam perjalanan kemudian mati. Atau yang berangkat perang, kemudian terbunuh. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang kafir ini, ketika melihat kejadian seperti itu, maka mereka berkata di majelis-majelis khusus mereka akan mengatakan, andai kata fulan itu nggak berangkat safar, nggak melakukan perjalanan, insya Allah dia nggak mati, dia nggak bakalan mati. Andai kata fulan itu tidak berangkat berperang, niscaya dia tidak terbunuh. Ucapan ini, kita tahu itu ucapan nggak boleh. Karena apa yang terjadi, sudahlah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena kata-kata lau tidak lain hanya membuka pintu setan. Nggak akan menghidupkan yang mati. Nggak akan mengembalikan yang telah pergi. Tapi ucapan ini secara sunnatullah itu bikin orang sedih. Jadi kita orang beriman jangan kayak mereka. Nggak boleh kita menukil ucapan mereka juga. Andai kata fulan nggak berangkat safar, apalagi cara berpikir orang beriman itu beda dengan cara berpikir orang munafikin. Kita jangan seperti mereka. Kita yakin, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan bahwasanya tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan buat kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Allah itu pelindung kami. Dan hendaklah orang-orang beriman itu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang beriman hendaklah tidak menyerupai orang-orang kafir dalam segala hal yang merupakan kekhususan mereka. Gaya bicara mereka, tadi kita katakan gaya berpikir mereka yang materi, yang duniawi. Orang beriman enggak. Contohnya orang-orang kafir berpikiran bahwasanya utang itu memotivasi orang untuk bekerja. Itu gaya berpikir orang-orang kapitalis. Muslim nggak seperti itu. Gaya pikir dia utang ini kehinaan di siang hari, kegundahan di malam hari, dan nanti kalau mati bawa utang nggak bakal diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Itu cara berpikir seorang Muslim. Kalau bicara mati, bicara musibah, siapa yang bisa menolak itu musibah? Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak ikut perang ternyata juga mati. Ada yang tewas, dibunuh di rumahnya. Ada yang mati karena reruntuhan rumahnya. Khalid bin Walid, yang tidak ada satupun tempat di tubuh Khalid ini seluas satu sejari ini jamaah. Satu kil ya, maudhi' shibrin. Itu kecuali ada bekas tebasan pedang, hujaman tombak, anak panah. Semua tubuhnya penuh dengan bekas luka. Tapi dia mati di atas ranjangnya. Makanya Khalid bin Walid mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga gak tidur tuh orang-orang yang pengecut. Hidupnya selalu dalam ketakutan. Ini aku, kata Khalid bin Walid, yang seperti ini kondisiku. Aku mati di atas ranjang seperti matinya sapi jantan. Maka seorang yang beriman tolong jangan menyerupai orang-orang kafir. Engkau berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau kita menyerupai orang-orang fasik, orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kita menyerupai mereka, maka kita termasuk dari mereka. Kalau mereka kafir, bisa jadi kita nanti kafir juga. Hendaklah kita mencintai identitas kita. Angkat kepalamu. Banggalah engkau menjadi muslim.
dan tunjukkan kepada umat Islam. Gak ada yang kita sembunyikan dari agama kita. Agama kita itu indah. Dan subhanallah jamaah. Rasul SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dengan jalanku, maka dia bukan dari golonganku. Maka jangan sampai engkau meremehkan sunnah-sunnah Nabi, malah lebih condong untuk menyerupai orang-orang kafir. Di akhir ayat Allah mengatakan, "Wallahu bima ta'maluna basir." Allah itu maha mengetahui dengan apa yang, maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Maka saatnya kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini mengikuti jalan Nabi SAW, menyerupai orang-orang soleh, para sahabat Nabi, atau kita ternyata gaya kita, bahkan keyakinan kita mirip sama orang-orang kafir. Karena itu yang kita baca, karena itu yang kita ikuti. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada panggilan Allah yang ke-18 pada perjumpaan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.